Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Maimunah, NIM 12020080058, kelas 2B, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mengenai tingkat keasaman larutan. Secara umum, asam didefinisikan sebagai larutan yang memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7. Adapun, terdapat 3 teori yang mengemukakan definisi dari asam dan basa, yaitu sebagai berikut. Teori asam basa Arrhenius. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepas ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepas ion hidroksida atau OH-. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah senyawa yang memberi proton kepada senyawa lain. Asam sama dengan donor atau pemberi proton ion H+. Pasangan asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah basa yang telah menerima proton. Kemudian, basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton. Basa sama dengan akseptor atau penerima proton ion H+. Pasangan asam basa konjugasi. Basa konjugasi adalah asam yang telah memberikan proton. Selanjutnya, teori asam basa Lewis. Asam merupakan spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Asam sama dengan akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Basa sama dengan donor pasangan elektron. Sifat asam dan basa. Sifat-sifat asam diantaranya adalah 1. Terasam asam, bersifat korosif atau merusak logam, terionisasi menghasilkan ion H+, memiliki pH kurang dari 7, memerahkan, lakmus biru. Adapun sifat-sifat basa diantaranya adalah terasa pahit, bersifat kaustik atau licin seperti bersabun, terionisasi menghasilkan ion OH-, memiliki pH lebih dari 7, membirukan lakmus merah. Indikator asam basa adalah zat-zat yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan dalam larutan yang bersifat basa. Indikator alami asam dan basa. Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alam yang biasanya digunakan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok, berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Indikator alami asam dan basa dari ekstrak kunyit. Ketika ekstrak kunyit dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi warna kuning. Sedangkan ketika ekstrak kunyit dicelupkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah. Alat dan bahan: gelas, batang pengaduk, pisau, piring, saringan, tisu, alat parut, sabun, cairan pembersih lantai, kunyit, asam cuka atau CH3COOH, dan air atau H2O. Selanjutnya, prosedur percobaan membuat indikator alami dari bahan kunyit. Yang pertama, siapkan kunyit yang akan digunakan. Kupas kunyit hingga bersih dari kulitnya. Parut kunyit hingga halus.
Tambahkan air pada kunyit yang sudah halus, lalu aduk hingga merata. Kemudian, saring kunyit agar terpisah dari airnya. Gunting tisu menjadi bagian kecil. Lalu, masukkan potongan tisu ke dalam air kunyit hasil penyaringan. Keringkan tisu. Setelah tisu kering, maka siap digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Yang pertama, siapkan 4 buah gelas. Masukkan setiap larutan ke dalam gelas, yaitu larutan asam cuka atau CH3COOH, minuman berperisa jeruk, larutan sabun, dan cairan pembersih lantai. Langkah selanjutnya, celupkan kertas indikator ke dalam setiap larutan. Amati perubahan warna yang terjadi. Data pengamatan asam cuka atau CH3COOH, kertas indikator berwarna kuning. Minuman berperisa jeruk, kertas indikator berwarna kuning. Larutan sabun, kertas indikator berwarna merah tua. Dan cairan pembersih lantai, kertas indikator berwarna merah tua. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, dapat kita simpulkan asam cuka atau CH3COOH bersifat asam. Karena larutan ini bersifat asam, maka memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua, minuman berperisa jeruk bersifat asam dan memiliki pH kurang dari 7. Larutan sabun bersifat basa. Karena larutan sabun bersifat basa, maka memiliki pH lebih dari 7. Dan yang terakhir, cairan pencuci lantai bersifat basa dan memiliki pH lebih dari 7. Cukup sekian video praktikum mengenai tingkat keasaman larutan. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.